warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Rahmat, Ersa, dan Safir, kali ini akan mempresentasikan mengenai Ralph Dahrendorf dan teorinya yaitu Class and Class Conflict in Industrial Society. Ralph Dahrendorf dalam teorinya membahas mengenai konflik dalam masyarakat industri. Teori konflik milik Ralph Dahrendorf ini muncul sebagai reaksi atas teori fungsionalisme struktural yang kurang memperhatikan fenomena konflik dalam masyarakat. Menurut Dahrendorf, fungsionalisme struktural sendiri telah gagal memahami masalah perubahan dalam masyarakat. Teori Dahrendorf tidak terlepas dari pemikiran Karl Marx, namun ia juga tidak menggunakan perspektif Marxian sebagai dasar teorinya. Dahrendorf membangun teorinya dengan separuh penerimaan, separuh penolakan, serta memodifikasi teori sosiologi Marx. Jadi meskipun teori milik Dahrendorf ini dipengaruhi oleh pemikiran Marx tentang kelas dan kapitalisme, namun tidak semua pemikiran dari Marx itu diterima oleh Dahrendorf. Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori parsial, menganggap teori itu merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisa fenomena sosial. Marx menulis tentang konsep kapitalisme dalam industri dan konsep stratifikasi kelas. Menurut Marx, pembentukan kelas berdasarkan pemilikan alat produksi, di mana kaum borjuis merupakan pemilik dan pengelola tunggal sistem kapitalis, sedangkan para pekerja atau proletar demi kelangsungan hidup mereka tergantung pada sistem itu. Menurut Dahrendorf, konsep Marx tersebut hanya berlaku pada tahap awal kapitalisme. Kapitalisme kemudian berkembang ke arah post-kapitalisme, di mana menurut Dahrendorf, pembentukan kelas tidak lagi berdasarkan pemilikan alat produksi, namun berdasarkan kontrol atas alat produksi. Sehingga kemudian inilah yang membedakan teori konflik Dahrendorf dan teori konflik Marx. Dahrendorf memperlihatkan adanya perubahan struktur sosial yang mendorong munculnya masyarakat pasca kapitalis. Yang pertama, terjadinya dekomposisi modal. Yang dimaksud di sini, kepemilikan alat produksi pada masyarakat pasca kapitalis sudah tersebar secara meluas di kalangan pemegang saham. Kontrol alat produksi dipegang oleh para manajer atau eksekutif profesional. Meskipun para manajer memiliki saham, namun kontrol atas alat produksi bukan karena kepemilikan, tetapi dari kedudukan posisi otoritas dalam perusahaan, seperti pengalihan pengendalian perusahaan ke tangan manajer atau direksi, direktur, atau sejenisnya, dengan imbalan gaji yang sangat besar. Dengan demikian, dapat membuat legitimasi yang kuat dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, terjadinya dekomposisi tenaga kerja. Kita akan melihat adanya diferensiasi dalam kelompok-kelompok pekerja, yang dimana para buruh terampil berada pada jenjang atas dan para buruh biasa pada jenjang ke bawah. Hal ini dapat melemahkan proporsi mereka yang tak punya keterampilan. Yang ketiga, perkembangan kelas menengah baru atau yang disebut dengan mixed leading, yaitu dekomposisi modal dan tenaga kerja membius pada pembengkakan jumlah kelas menengah. Marx mengakui adanya kelas menengah, namun pada saat revolusi kelompok kecil ini akan bergabung bersama kaum proletar untuk melawan kaum borjuis. Kalau pada konsep Marx terdiri dari golongan sebagai pekerja berkerah putih, seperti guru, akuntan, perawat, dan lainnya. Dahrendorf membedakan 3 tipe utama kelompok. Yang pertama ialah kelompok semu, atau sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama. Kelompok semu ini adalah calon anggota tipe yang kedua, yaitu kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah agen real dari konflik kelompok. Kelompok ini mempunyai struktur, bentuk organisasi tujuan, atau program dan anggota perorangan. Dari berbagai jenis kelompok kepentingan itulah muncul kelompok konflik atau kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual. Menurut Dahrendorf, konsep kepentingan tersembunyi, kepentingan nyata,
Kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik adalah konsep dasar untuk menerangkan konflik sosial. Ada 3 kondisi untuk mengubah kelompok semu menjadi kelompok konflik. Yang pertama adalah kondisi teknis. Dahrendorf mendiskusikan dengan munculnya pemimpin dan pembentukan ideologi. Keduanya dianggap penting untuk pembentukan kelompok konflik, karena tidak ada kelompok konflik yang tercipta tanpa adanya seorang pemimpin dan sebuah ideologi. Kondisi yang kedua adalah kondisi politik. Dahrendorf menekankan tingkat kebebasan yang ada untuk pembentukan kelompok dan tindakan kelompok. Dalam sistem demokrasi toleransi sangat dibutuhkan, sebab setiap orang diberikan kebebasan untuk mengejar tujuan dari kelompok yang dianutnya, asal tidak bertentangan dengan norma-norma hukum dan aturan yang berlaku. Yang ketiga adalah kondisi sosial. Konflik akan muncul apabila terjadi interaksi sosial. Konflik tidak akan pernah muncul pada komunitas atau asosiasi yang tidak pernah berinteraksi sebelumnya. Ketiga faktor yang telah saya sebutkan merupakan faktor yang sangat penting dalam pembentukan kelompok-kelompok konflik. Apabila ada satu elemen tidak ada, maka tidak akan terbentuk kelompok konflik. Komunikasi yang terjadi antar anggota dalam kelompok juga mencerminkan perbedaan dalam solidaritas internal dari kelompok-kelompok konflik itu. Oke, saya Syafrin Nur Muhammad. Saya akan menjelaskan tentang review jurnal internasional yang berjudul Negative Impact of Industry on Society Using Dahrendorf Conflict Theory. Baik, untuk yang slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif. Selain menikmati dampak positif dari keberadaan industrialisasi, namun di sisi lain masyarakat juga merasakan dampak negatifnya. Hal ini berdampak pada kerusakan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Dampak negatifnya adalah perubahan tatanan dan ekosistem kehidupan, gaya hidup, maupun perilaku. Indonesia yang sebetulnya dikenal sebagai negara agraris berubah perlahan menjadi negara industri, dan industrialisasi ini merusak ekosistem yang dihadapi masyarakat. Selain itu, terdapat hilangnya budaya kearifan lokal serta terkikis oleh budaya luar. Untuk yang kedua, industrialisasi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Ternyata industrialisasi berdampak negatif bagi masyarakat. Perkembangan industrialisasi menimbulkan keterasingan dalam masyarakat karena sebagian besar masyarakat tidak mampu beradaptasi dengan iklim industrialisasi, terutama masyarakat yang berpendidikan rendah dan juga keterampilan hidupnya yang rendah tidak mampu berfluktuasi di dunia industri. Selanjutnya ada teori. Dahrendorf di sini menyelaraskan teori konflik dan teori fungsional. Seperti yang kita tahu, fungsional yang melihat bahwa masyarakat itu statis, mengalami perubahan secara seimbang, menekankan tatanan sosial, dan masing-masing elemen berperan dalam menjaga stabilitas. Sebaliknya, sebagai lawannya, teori konflik yang melihat bahwa masyarakat itu masyarakat yang dinamis, mengalami perubahan radikal, menekankan pada perubahan sosial, dan masing-masing elemen berperan dalam mewujudkan disintegrasi atau perubahan. Nah, di sini Dahrendorf melihat konflik sebagai salah satu wajah manusia, sedangkan wajah lainnya adalah konsensus. Menurutnya, masyarakat memiliki dua lapis, ada dua wajah, yakni wajah konflik tersebut dan wajah konsensus. Menurut Dahrendorf, konflik sebenarnya mengarah pada perubahan dan perkembangan. Ketika konflik terjadi, kelompok yang terlibat akan melakukan percobaan untuk memperbaiki tatanan sosial yang dirasa salah. Jika konflik bersifat radikal dan disertai dengan tindakan kekerasan, perubahan sosial akan lebih efektif. Konflik dapat menyebabkan integrasi, dan integrasi juga dapat menimbulkan konflik. Jadi Dahrendorf ini melihat bahwa apa yang disebut sebagai teori fungsional dan teori konflik ini dia berusaha menengahinya, karena masyarakat menurut Dahrendorf itu adalah dua wajah konflik dan wajah fungsional. Untuk yang slide terakhir atau kesimpulan, dampak negatif dari keberadaan industri ini dirasakan oleh masyarakat yang terkena dampak industrialisasi, khususnya masyarakat petani yang semakin terpinggirkan karena tidak mampu beradaptasi dengan iklim industrialisasi. Petani yang memiliki lahan sempit ketika kegiatan industri banyak mengalami mobilitas sosial vertikal turun dari masyarakat petani hingga menganggur. Di sini saya akan menjelaskan menurut konsepsi Dahrendorf tentang dekomposisi modal, dekomposisi tenaga kerja, dan munculnya kelas menengah baru.
Untuk yang pertama, penguraian modal di sini Dahrendorf melihat pada masa Marx individu yang memegang peran sebagai pemilik perusahaan, sedangkan individu yang tidak memiliki lagi alat produksi bergantung pada pemilik perusahaan. Namun, dengan berputarnya waktu, penguasaan sebuah perusahaan di abad 20 tidak lagi berarti dengan individu. Untuk yang dekomposisi tenaga kerja, yang dimaksud Dahrendorf adalah bahwa pada abad ke-20 para pekerja sudah memiliki pengaturan yang jelas. Dari situ terlihat bahwa pekerja yang memiliki keterampilan dan pekerja yang tidak memiliki keterampilan, sehingga dekomposisi tenaga kerja dan modal menimbulkan lahirnya kelas-kelas menengah baru yang membuat para pekerja memobilisasi diri sendiri dan mereka melebur ke dalam kelompok yang nantinya akan melahirkan kelas menengah baru atau demaria. Jadi prosesnya adalah dekomposisi modal, dekomposisi tenaga kerja, dan munculnya kelas menengah baru. Lalu menurut saya dalam analisis kesimpulan pada jurnal ini itu, ketika kita melihat suatu industrialisasi yang terjadi di lingkungan petani, rata-rata petani yang tidak memiliki spesialisasi atau petani yang tidak memiliki kemampuan akan mengalami penurunan atau perubahan sosial secara vertikal atau ke bawah. Sedangkan bagi mereka yang seperti elit desa itu kan terjadi konsesi antara pemilik modal dan elit desa tersebut. Jadi mereka mengalami atau munculnya kelas menengah baru seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.